Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat dirahmati Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan dimaksud dengan ibadah dalam ayat yang mulia ini adalah ibadah yang dibarengi dengan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, ibadah yang selamat dari kesyirikan. Ketakwaan yang paling utama yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi setiap hamba adalah dengan mentauhidkan Allah. Dan larangan Allah yang paling besar adalah menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syirik adalah dosa besar yang paling besar. Dia merupakan kezaliman yang paling agung, kezaliman yang paling besar. Sebagaimana apa yang difirmankan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Luqman ayat ke-13, Allah Ta'ala berfirman, wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sungguh menyekutukan Allah, perbuatan syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Wa qala tabaraka wa ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menghapuskan dosa syirik, dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa selain dari dosa syirik kepada yang Dia kehendaki. Barang siapa yang dia menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, maka sungguh dia sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Quran surah An-Nisa ayat 116. Bahkan orang yang menyekutukan Allah akan Allah Ta'ala hapuskan seluruh amal soleh yang dia kerjakan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah aku wahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelummu, apabila kalian menyekutukan Allah, apabila engkau menyekutukan Allah, maka sungguh akan aku hapuskan amal soleh kalian, dan sungguh-sungguh kalian termasuk orang-orang yang merugi. Inilah kesyirikan, suatu malapetaka yang besar yang menimpa seorang hamba apabila mereka jatuh dalam perbuatan kesyirikan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, syirik kata para ulama terbagi menjadi 3 bagiannya. Yang pertama adalah syirik dalam hal i'tiqad, yang kedua syirik dalam lisan, dan yang ketiga adalah syirik
dalam perbuatan anggota badan. Syirik dalam i'tiqad, syirik yang berada dalam hati seorang hamba, seperti halnya mereka mencintai sesuatu sebagaimana mereka mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka ambil tandingan bagi Allah dan mereka cintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka cinta dalam kalbunya, dalam hatinya, sebagaimana mereka cinta kepada Allah terhadap makhluk tersebut. Adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, betapa besar cinta mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang yang menyamakan cinta kepada makhluk dengan cinta kepada Allah, maka dia telah jatuh dalam menyekutukan Allah di dalam qalbunya, di dalam hatinya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ridha disamai dengan sesuatu apapun juga. Tidak dengan malaikat, tidak dengan nabi, tidak dengan makhluk apapun, termasuk dalam hal cinta. Kemudian yang kedua adalah syirik dalam amal perbuatan anggota badan. Contohnya adalah seseorang yang menyembelih untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat dan sembelihlah untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguh salatku, nusukku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin semata saja, tidak untuk selainnya. Salat kita, sembelihan kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah syirik yang kedua, yaitu syirik dengan amal anggota badan. Adapun syirik jenis yang ketiga adalah syirik yang dilakukan seorang hamba dengan lisan dan perkataan mereka. Berkata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala anhu, yang dimaksud dengan syirik lisan adalah syirik yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Dan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mereka mengucapkan lafaz kesyirikan dengan lisan, namun tidak diikuti dengan i'tiqad yang ada dalam hati-hati mereka. Maka yang seperti ini masuk dalam kategori syirik asghar, syirik kecil. Kemudian yang kedua adalah apabila lafaz syirik, ucapan kesyirikan yang mereka keluarkan dari lisan-lisan mereka diikuti dengan i'tiqad, keyakinan yang ada dalam hati, maka ini masuk dalam kategori syirkun akbar, yaitu syirik besar. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala memberikan contoh dengan perkataan seorang hamba yang dia bersumpah demi Ka'bah. Apabila orang yang mengucapkan lafaz demi Ka'bah tidak diikuti dengan i'tiqad, maka ini adalah termasuk kategori syirik kecil. Naam, Ka'bah adalah Baitullah, adalah rumah Allah yang mulia. Sepakat kaum muslimin tentang mulianya Ka'bah, banyaknya keutamaan yang terdapat di dalamnya. Namun apabila seorang dia bersumpah demi Ka'bah, maka dia telah menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila tidak dibarengi dengan i'tiqad yang ada dalam hatinya, maka ini masuk dalam kategori syirik kecil. Kemudian yang kedua, apabila ucapan ini, ucapan yang keluar dari lisannya, dia katakan demi Ka'bah, diikuti dengan i'tiqad yang ada dalam hatinya, maka dia
sungguh telah jatuh kepada syirik akbar. Hal ini dikarenakan dia telah menyamakan pemuliaan Ka'bah dengan Rabbul Ka'bah. Dia telah menyamakan ta'zimnya dirinya, pemuliaan yang ada pada dirinya terhadap Ka'bah, dia samakan dengan pemuliaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini adalah syirik akbar. Dan ini adalah dosa besar yang paling besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari dinul Islam. Dan termasuk syirik lisan yang sering diucapkan oleh hamba adalah mereka bersumpah demi Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu bani Adam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah kita, contoh kita, panutan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kita cintai, manusia yang paling kita cintai, melebihi cinta kita kepada makhluk yang lainnya, kepada manusia yang lainnya, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling menginspirasi kita sehingga kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala muliakan. Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah Ta'ala. Namun setinggi-tingginya derajat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperkenankan bagi seorang hamba menyamakan derajatnya dengan derajat Allah Ta'ala. Tidak boleh bersumpah demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ucapan sumpah ini sama saja seorang telah menyetarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Ta'ala. Dan ini masuk dalam kategori ta'zim yang berlebihan kepada hamba dari hamba-hamba Allah. Oleh sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada manusia, la tutruni, janganlah kalian berlebihan kepadaku, kata Nabi SAW, kama atratin Nasar ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan kepada Isa ibn Maryam. Maka bersumpah dengan nama Nabi Muhammad SAW, kata para ulama, adalah termasuk dalam kategori kesyirikan, yaitu syirik dengan lisan yang hendaklah harus dijauhi oleh seorang hamba. Nabi Muhammad SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang dia telah bersumpah, dia bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala, faqad asyrak, maka sungguh dia telah mengerjakan kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat yang lainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafar. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur, keluar dari agama Islam. Maka ini adalah syirik lisan yang dapat membinasakan seorang hamba. Sewaktu seorang bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala, sama saja baik dia bersumpah dengan nama Jibril, dengan nama Mikail, dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Ka'bah, dengan orang tuanya, ataupun dengan selainnya, maka ini merupakan perbuatan menyekutukan Allah Ta'ala dan hendaklah seorang meninggalkannya. Berkata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala anhu, beliau menukilkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang bersumpah atas nama Allah, seorang yang bersumpah atas nama Allah, dia katakan demi Allah, kemudian setelah itu dia berdusta dengan sumpahnya, jadi adalah termasuk dosa yang sangat besar. Kenapa? Dia telah bersumpah dengan nama Allah, akan tapi dia tidak jalankan konsekuensi dari sumpah tersebut, dia telah berdusta dengan sumpahnya. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Akan tetapi kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang dia bersumpah
dengan selain nama Allah Taala, dia bersumpah dengan selain Allah, maka dosanya lebih besar daripada dosa yang pertama. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Taala, jangan pernah remehkan ucapan lisan. Betapa banyak, kata Nabi SAW, seorang yang dicampakkan Allah Taala dalam api neraka dikarenakan kesalahan dalam lisannya. Jangankan di perkara akhirat, dalam perkara dunia, betapa banyak lisan membinasakan seseorang. Betapa banyak karena kesalahan lisan dua saudara menjadi bermusuhan, bahkan saling bunuh-bunuhan. Betapa banyak dikarenakan lisan dua orang sahabat dekat, sahabat qarib, sahabat baik, kemudian bermusuh-musuhan, tidak saling bertegur sapa dikarenakan kesalahan lisan. Bahkan betapa banyak orang dikarenakan salah dalam lisannya, dia dicobloskan ke dalam penjara. Beberapa waktu yang lalu ada seorang penumpang dalam pesawat. Pada waktu itu dia akan melakukan penerbangan dari Saudi ke Indonesia. Kemudian dengan lisannya dia bercanda. Dia katakan dalam bahwasanya isi tasnya adalah bom. Dia hanya bercanda, akan tapi karena ucapan lisannya yang hanya bercanda tadi, penerbangan menjadi dibatalkan dan dia ditangkap oleh kepolisian dan dimasukkan ke dalam penjara hanya karena lisan. Maka jamaah rahmati Allah Taala, perkara lisan adalah perkara yang besar. Apalagi apabila dia berkaitan dengan urusan akhirat kita. Apalagi jika dia berurusan dengan masalah agama kita, maka hendaklah seorang jaga betul lisannya. Jangan sampai lisan, ucapan yang dia keluarkan dari lisannya menjadikan dia menyesal di hadapan Allah Taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wallahu ya'lamu ma tasna'un.